Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota-anggota berikut. Tahun 1945, Nusantara masih dalam cengkraman Dai Nippon. Namun, di tengah kecamuk Perang Pasifik, sebuah janji kemerdekaan membakar harapan. Waktu persiapan semakin sempit, bangsa ini butuh fondasi sebelum bisa berdiri sendiri. Maret 1945, Jepang membentuk BPU PKI. Bukan sekedar badan biasa, tapi badan berkumpulnya putra-putri terbaik bangsa. Tugas mereka maha penting, menyelidiki dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. 29 Mei 1945, sidang bersejarah dimulai. Pernyataan utama menggema, apa yang akan menjadi dasar negara kita? Muhammad Yamin tampil dengan gagasan berbangsanya, disusul Prof. Supomo dengan konsep negaranya integralistik. Perdebatan sehat mewarnai ruangan, semua demi satu tujuan, Indonesia. Puncaknya 1 Juni 1945, seorang orator ulung, I.R. Soekarno, naik ke podium dengan lantang dan penuh yakinan. Ia menguraikan 5 prinsip dasar: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan ia memberikannya nama yang akan terukir abadi dalam sejarah, Pancasila. Inilah rumusan jiwa bangsa Indonesia. Gagasan besar perlu dirumuskan dengan cermat. Panitia 9 bekerja keras menyatukan berbagai pemikiran. Hasilnya, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebuah dokumen bersejarah yang memuat rumusan Pancasila dan jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juli 1945. Fondasi sudah ada, kini saatnya membangun kerangka rumah bangsa. Undang-Undang Dasar pasal demi pasal dirancang, bentuk negara Republik Indonesia disepakati, batang tubuh konstitusi Indonesia mulai terbentuk. Tugas BPU PKI sudah tuntas. Dasar negara dan rancangan konstitusi telah lahir dari rahim dialog kebangsaan pada 7 Agustus 1945. BPU PKI dibubarkan. Tongkat estafet perjuangan diserahkan kepada PPKI untuk membawa bangsa ini ke gerbang kemerdekaan. BPU PKI mungkin hanya bekerja beberapa bulan, namun warisannya abadi. Pancasila dan UUD 1945 adalah bukti kerja keras dan persatuan para pendiri bangsa. Mereka telah merajut fondasi yang kokoh, tempat Indonesia berpijak hingga hari ini dan selamanya. Siang. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Bintang Dari Surabaya. mau nanya Mas terkait BPUPKI. Mas tahu nggak sih nama Jepang dari BPUPKI itu apa? Dokuritsu Zumbi Chosakai. Oke. Nah terus boleh sebutin nggak Mas beberapa anggota BPUPKI yang Mas tahu? Soekarno, Terus Rajima, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim. udah nih, lima aja nih, cukup. Nomor-nomor. Itu aja. Terus yang terakhir nih Mas, mau nanya, sama tahu nggak lokasi sidang pertama BPUPKI? Terus lupa saya mas.
Dengan siapa Mas? Dengan Mas Kevin. Nah, Mas izin tanya ya. Ini untuk yang pertama, apakah Mas tahu tanggal sidang pertama BPUPKI? Tanggal sidang pertama BPUPKI kalau nggak salah dimulainya tanggal 29 ya, 9 Juni. Juni apa Juli ya, saya lupa. Sampai tanggal 1. Kemudian Mas tahu nggak siapa saja yang menyampaikan gagasan di sidang pertama BPUPKI? Yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Yamin, yang ketiga Supomo. Kemudian untuk siapa saja yang mengusulkan pertama kali pada nama Pancasila, apakah Mas tahu? Wah, kurang tahu saya Mas. Saya lupa. Makasih Mas. Permisi Mas, boleh kenalan ya? Halo, apa kenalannya? Nama aja. Halo, kenalin aku Rizky. Boleh tanya-tanya tentang ini nggak Mas, perumusan Pancasila? Boleh. Yang pertama itu tahu nggak tanggal sidang BPUPKI yang pertama sama yang kedua? Sidang BPUPKI kalau nggak salah ya yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua itu 10 sampai 17 Juli. Terus lokasinya tahu nggak Mas? Gedung apa? Lokasi kalau nggak salah sekarang namanya Gedung Pancasila. Cuma dulu tuh namanya Cuosangiin. Terus setelah sidang pertama kan membentuk panitia, nama panitianya apa, terus dokumen yang dihasilkan tahu Mas? Oh, nih panitia 9 dengan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oke, makasih Mas. Oke. Permisi Mas. Iya. Mau tanya Mas. Kalau boleh tahu nama Mas siapa dulu nih? Oh, nama saya Arya. Aku mau tanya-tanya nih Mas tentang Pancasila, boleh nggak? Oh ya, boleh, silakan. Nah, yang pertama aku, siapakah tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila untuk dasar negara? Tokoh yang pertama kali itu Insinyur Soekarno. Oke. Terus nomor 2, tanggal berapakah IR Soekarno menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yang memuat nama Pancasila? Itu ada di tanggal 1 Juni 1945. Terus pertanyaan ketiga, setelah sidang BPUPKI dibentuk suatu panitia kecil yang berisi dengan 9 orang. Disebut apakah nama panitia kecil tersebut? Disebut panitia 9. Ya Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Mas, maaf mengganggu Mas. Saya mau bertanya Mas tentang Pancasila nih Mas, boleh nggak Mas? Oke, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas? Oke, Ibram. Oke, saya menanya nih Mas. Pertanyaan saya, apa tujuan dibentuknya BPUPKI? BPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertanyaan nomor 2 nih Mas. Siapa ketua BPUPKI? Waduh. Yang kedua BPKI itu Dr. Rajiman Widyodingrat. Ya, itulah. Terus apa hasil sidang BPUPKI? Hasil sidangnya Piagam Jakarta, bukan Mas? Betul Mas. Oh, Terima kasih siap. ya Mas atas waktunya. Terima kasih Mas. Analisis per narasumber. Narasumber 1. Informasi yang disampaikan. 1. Menyebutkan bahwa sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Juni sampai 1 Juli. Yang kedua, tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengusulkan panitia nama Pancasila. Yang ketiga, mampu menyebutkan nama-nama tokoh yang menyampaikan gagasan pada sidang pertama. Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Kelebihan, menunjukkan pengetahuan mengenai siapa saja yang mengemukakan gagasan pada sidang pertama, sehingga dapat memberikan gagasan mengenai partisipasi tokoh-tokoh penting. Kekurangan dan koreksi. Yang pertama, tanggal sidang. Informasi yang benar seharusnya adalah bahwa sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Penulisan tanggal yang salah, 29 Juni sampai 1 Juli, merupakan kekeliruan faktual yang perlu diperbaiki agar akurasi sejarah tetap terjaga. Selanjutnya, pengusul nama Pancasila. Sejarah mencatat bahwa Insinyur Soekarno merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Ketiadaan informasi ini mengurangi nilai keakuratan informasi yang disampaikan. Untuk narasumber kedua,
Informasi yang disampaikan oleh narasumber kedua menyebutkan nama Jepang untuk BPUPKI yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang kedua, mampu menyebutkan beberapa nama anggota BPUPKI antara lain Soekarno, Rajiman, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Agus Salim. Yang ketiga, kurang mengetahui lokasi sidang BPUPKI berlangsung. Kelebihan, mengetahui mengenai terminologi Jepang dan daftar nama anggota yang menunjukkan pendalaman materi yang cukup terkait tokoh-tokoh penting dalam sejarah persiapan kemerdekaan. Kekurangan dan koreksi. Yang pertama, lokasi sidang. Informasi yang benar menyebutkan bahwa sidang BPUPKI dilaksanakan di Jakarta. Pengetahuan mengenai lokasi sidang ini penting untuk memberikan konteks geografi dan situasi sejarah pada masa pendudukan Jepang. Untuk narasumber ketiga, informasi yang disampaikan pertama mengetahui tanggal sidang BPUPKI, baik sidang pertama maupun yang kedua, dan di lokasi dilaksanakannya sidang. Yang kedua, mengetahui pembentukan panitia setelah sidang pertama beserta dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh panitia tersebut. Kelebihan, menyampaikan detail yang lengkap, mulai dari waktu, tempat, hingga tindak lanjut berupa pembentukan panitia, misal panitia kecil yang kemudian dikenai sebagai panitia 9, dan dokumen hasil rapat. Yang kedua, informasi ini sangat bernilai karena memberikan gambaran yang menyeluruh tentang proses berlangsungnya persiapan kemerdekaan. Kekurangan, secara umum tidak ditemukan kekurangan pada narsum ketiga karena ia mampu memberikan gambaran kontekstual sekaligus detail administratif historis. Untuk narasumber keempat, informasi yang disampaikan. Yang pertama, menyatakan bahwa Insinyur Soekarno adalah tokoh utama yang mengusulkan panitia sebagai dasar negara. Yang kedua, menyebutkan bahwa pengusulan tersebut dilakukan pada 1 Juni 1945. Yang ketiga, mengetahui nama panitia kecil, yaitu panitia 9 yang dibentuk untuk menyusun dasar negara. Kelebihan, menyampaikan fakta kunci dengan benar, terutama mengenai tokoh kunci Soekarno dan tanggal penting pengusulan Pancasila. Yang kedua, pengetahuan tentang panitia kecil menambah kedalaman konteks sejarah, mengaitkan dinamika internal sidang BPUPKI dengan upaya penyusunan dasar negara. Kekurangan, informasi yang diberikan sudah sangat tepat dan lengkap, namun kekurangan tidak signifikan dalam konteks ringkasan yang disampaikan. Narasumber kelima, informasi yang disampaikan menjelaskan tujuan bentuknya BPUPKI, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Menyebutkan bahwa Dr. Rajiman adalah ketua BPUPKI. Selanjutnya, menyampaikan bahwa hasil sidang BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, kelebihannya, informasi mengenai tujuan pembentukan BPUPKI sangat mendasar dan penting untuk memahami latar belakang kemerdekaan Indonesia. Menyebutkan nama ketua dan hasil sidang Piagam Jakarta membantu menghubungkan peran lembaga dengan produk akhir yang berdampak pada proses pembentukan negara. Nah, kekurangan dan koreksi. Pada beberapa literatur sejarah, ada perbedaan penafsiran mengenai hasil rapat BPUPKI dan hasil final yang memang kemudian dikembangkan di PPKI. Namun, dalam konteks ringkasan ini, penyebutan Piagam Jakarta sudah sesuai dengan narasumber umum yang sering disampaikan dalam diskusi sejarah. Nah, jawabannya benar atau fakta sejarah yang telah diperbaiki. Yang pertama, tanggal sidang pertama BPUPKI, bahwa fakta yang benar tentang sidang pertama BPUPKI itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, nama pengusul nama Pancasila. Fakta yang benar adalah Soekarno adalah tokoh pertama yang mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Kemudian, nama-nama tokoh atau peserta di sidang pertama BPUPKI. Fakta yang benar ialah di antaranya terdapat Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Yang keempat, terminologi Jepang untuk BPUPKI. Jadi, untuk terminologi yang benar ialah BPUPKI dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang kelima, anggota BPUPKI lainnya yang disebut oleh narasumber 2. Bahwa fakta yang benar ialah tokoh-tokoh seperti Soekarno, Rajiman, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Agus Salim adalah nama-nama yang sering disebut dalam konteks BPUPKI. Yang keenam, lokasi sidang BPUPKI. Bahwa fakta yang benar, sidang BPUPKI berlangsung di Jakarta. Yang ketujuh, panitia kecil dan dokumen hasil sidang. Fakta yang benar setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk, panitia kecil, panitia 9 yang menghasilkan dokumen-dokumen penting sebagai landasan penyusunan negara. Informasi ini akurat seperti disampaikan oleh narasumber ketiga dan dikonfirmasi pula oleh narasumber keempat. Yang terakhir, tujuan pembentukan BPUPKI dan hasil sidangnya. Bahwa fakta yang benar ialah BPUPKI dibentuk dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
dengan ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman, dan salah satu hasil penting adalah tersusunnya konsep dasar negara yang kemudian dikembangkan dalam Piagam Jakarta. Kesimpulan, kelebihan informasi dari narasumber. Narasumber 3, 4, dan 5 memberikan data yang lengkap dan akurat mengenai tanggal, lokasi, dan proses administrasi di balik sidang BPUPKI, serta peran tokoh-tokoh kunci dalam pengusulan Pancasila dan pembentukan dasar negara. Narasumber kedua menyuguhkan informasi unik mengenai istilah Pancasila Jepang dan daftar nama anggota BPUPKI yang memperkaya konteks historis. Kemudian, poin-poin yang perlu diperbaiki. Pertama, ada verifikasi fakta sejarah. Kesalahan tanggal oleh narasumber 1 perlu dikoreksi agar penonton mendapat fakta sejarah yang tepat. Kemudian, kelengkapan konteks, informasi mengenai narasumber mengenai lokasi sidang perlu dilengkapi, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh narasumber ketiga, yaitu lokasinya di Jakarta. Selanjutnya, penegasan sumber utama. Menegaskan bahwa Insinyur Soekarno adalah pengusul pertama Pancasila dengan tanggal pasti 1 Juni 1945 untuk menjaga keakuratan narasi. Terakhir, sejarah Pancasila bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pemahaman ini semakin memperkuat rasa cinta kita terhadap bangsa, serta semangat kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kelompok 6.